猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Yushi meledakkan 4 avatar abadinya. Namun di sisi lain, Xion menggunakan avatar Yuansen-nya untuk menahan gelombang dari ledakan itu. Sehingga avatar Yuansen mengalami penurunan ke abadi bintang 1. Selanjutnya, Xion menggunakan avatar Yonghe untuk meledakkan formasi mata langit Yushi. Kemudian, Xion membunuh avatar sisa dari Yushi. Dan Shin pun berganti. Kini, tubuh Yonghe sudah meledak, dan tubuh Yuansen juga sudah jatuh menjadi 1 bintang. Pertempuran ini juga menghilangkan sebagian besar kekuatan tempur Shoyan. Jadi, Xion harus berusaha mengembalikan kerugian ini. Lalu, pada saat ini, Xion pun datang dengan ide yang berani. Daripada melenyapkan sosok Yushi, lebih baik dia membawanya pergi. Karena setelah Yushi melakukan semua ini, dia mendapatkan efek yang sangat fatal dari tubuh avatarnya. Dan Shoyan pun dapat merasakan dampak pada jiwanya setelah menggunakan dan meledakkan tubuh avatar itu. Dampak kerusakan pada jiwanya tidaklah kecil, meskipun masih dalam kisaran yang bisa diterima, tapi di sisi lain itu cukup merepotkan. Ledakan dari ratusan tubuh avatar dan 4 tubuh kaisar keabadian saat ini pasti telah menyebabkan kejutan besar bagi jiwanya. Dan hal itu menyebabkan Yushi mengalami koma jangka panjang. Jadi, sekarang ini adalah waktu terbaik bagi Shoyan untuk membawanya pergi. Dan pada detik berikutnya, kekuatan Shoyan untuk merebut kendali tubuh pun kembali diperlihatkan. Ini sangat luar biasa. Aku bergerak tanpa ada yang menghalangiku. Tapi ketika aku masuk ke dalam tubuhnya, benar saja, aku masih kalah. Gumam Shoyan di dalam hatinya. Di dalam kehampaan yang gelap, jiwa dari Yushi meringkuk di sini. Ini adalah kedalaman jiwa milik Yushi, dan senyumannya juga merupakan ilusi semata. Penampilan keduanya mungkin masih bisa dilihat memiliki perbedaan, tetapi tidak ada perbedaan dalam jiwa. Jiwa yang sangat mirip itu saling memandang dengan cara yang luar biasa. Mungkinkah waktuku sudah tiba? Ucap Yushi sambil tersenyum kecut. Yushi bahkan merasakan takdir sudah menipu dirinya. Jika saja Shoyan tidak lahir, dirinya mungkin tidak akan berada di sini dan tidak akan berakhir seperti ini. Sebenarnya, ini bertentangan dengan apa yang kamu pikirkan. Peluangmu untuk memenangkan pertempuran ini lebih besar daripada diriku, ucap Shoyan sambil tersenyum. Tentu saja, Xion tidak menyembunyikan itu. Itu karena kekuatan tempur Yushi memanglah lebih kuat. Lagi pula, kultivasinya telah mencapai keabadian, dan Xion saat ini hanyalah seorang dewa pertempuran. Kamu adalah reinkarnasi nyata dari sang dewa tertinggi, dan aku hanyalah jiwa sejak awal. Aku tahu bahwa hasilnya akan seperti ini, tetapi aku tidak ingin menerimanya, ucap Yushi sambil menggelengkan kepalanya. Dan dia jelas tidak ingin tunduk pada takdir. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Kamu dan aku sudah mencoba yang terbaik dalam pertempuran ini. Hasilnya, kamu akan terus tertidur lelap. Dan tubuh fisikmu juga menghadapi kehancuran. Itu hanyalah kebetulan, jawab Shoyan. Tapi dia mengatakan ini bukan karena Shoyan rendah hati, namun inilah kebenarannya. Jika aku sudah kalah, maka itu memang benar adanya. Dalam pertempuran ini, aku sudah melakukan yang terbaik, dan aku bersedia mengakui kekalahan. Tetapi, yang tidak aku setujui adalah bahwa dunia ini tidak dilahirkan, ucap Yushi. Mengapa aku harus membiarkan diriku ini hidup dalam jiwa sang dewa tertinggi? Dan mengapa aku
aku tidak memiliki ingatan. Jadi, tidak perlu menghentikan kebencian di mataku, bukan? Ucap Jushi kembali. Jika memungkinkan, aku lebih suka menjadi manusia, meskipun hanya untuk 100 tahun. Setidaknya, aku adalah sosok yang nyata, gumam Jushi sambil menundukkan kepalanya. Kehidupan Jushi memang berjalan mulus. Dia bangga pada dirinya sendiri. Apakah itu berasal dari kekuatannya sendiri atau istana dewa pemburu yang besar di belakangnya? Jika saja Xion tidak tiba-tiba muncul menjadi gangguan, tidak ada keraguan bahwa meskipun ada pasukan yang berkobar milik sang ratu, istana dewa pemburu adalah kekuatan terkuat di dunia Xuanyin ini. Tapi sekarang, Xion benar-benar menyadarkan Jushi bahwa dia hanyalah jiwa yang terpisah dari sang dewa tertinggi. Namun, pada saat Xion mengatakan yang sebenarnya kepada Jushi, semua kepercayaan dalam diri Jushi pun telah runtuh. Dan dia tidak mau menerima kenyataan ini. Dan dia juga bahkan rela percaya bahwa semua ini adalah mimpi. Lalu dia bertanya-tanya, mengapa Xion terlihat sangat mirip dengan dirinya sebelumnya. Selain dari gaya rambut dan pakaian, hampir tidak ada perbedaan dari fitur wajah antara keduanya. Jika tidak dilihat dari kepribadian mereka berdua, bahkan Jushi mengira Xion adalah penirunya atau sedang merencanakan semacam konspirasi, seperti Xion yang diciptakan oleh sang ratu untuk menggantikannya. Jushi sudah memikirkan banyak kemungkinan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dirinya sendiri sebenarnya adalah serpihan jiwa. Pantas saja dia belum pernah melahirkan ahli waris selama ribuan tahun, karena Jushi memang tidak pernah menjadi kehidupan nyata, tetapi hanya jiwa semata. Bahkan, setelah mengetahui semuanya, ada kesedihan yang mendalam pada ekspresi Jushi. Meski dia kuat, di tahun-tahun yang panjang ini, dia selalu merasa hampa. Dan pada saat ini, semua ilusi yang menurutnya membingungkan pun sudah memiliki penjelasan. Apakah hanya itu? Baiklah kalau begitu, mari kita lakukan. Ucap Jushi yang mulai meneteskan air kesedihan dari kedua matanya. Sosok Jushi kini benar-benar merasakan patah hati dan tidak mau menjalani hidup ini. Dan dia benar-benar tidak menginginkannya. Pada akhirnya, setelah Jushi mengetahui bahwa dirinya tidak benar-benar nyata, dia jelas tidak dapat menerimanya. Dan orang lain juga tidak bisa menerimanya. Tenanglah, aku masih punya pilihan. Jika kamu mau, aku dapat mencoba menghidupkanmu kembali. Ucap Xion sambil memandang jiwa Jushi. Menurut yang Xion lihat, jiwa Jushi bukan rusak sampai cincin ketiga atau cincin ketujuh, tapi hanya satu yang rusak. Akan tetapi, tidak ada yang tahu metode apa yang dewa tertinggi itu gunakan untuk menciptakan kembali roh yang hancur ini dan menjadikannya sosok Jushi. Namun, yang dewa tertinggi lakukan jelas bukan untuk menjadikan Jushi sebagai batu loncatan untuk menghilangkan rasa sakit. Keberadaan sosok Jushi ini lebih seperti yang ditinggalkan oleh sang dewa tertinggi. Mereka semuanya tidak dijatuhkan oleh sang dewa tertinggi. Tidak ada prioritas untuk mereka. Tapi, meskipun begitu, masing-masing dari mereka sangatlah luar biasa. Dan kekuatan milik Jushi jugalah sangat kuat. Sangat jelas bahwa siapalah mereka akan saling menggantikan. Kelahiran kembali, tapi aku tetaplah jiwa. Apa gunanya kelahiran kembali? Tanya Jushi dengan sangat bingung. Tenanglah, aku berjanji kepadamu. Aku secara alami akan menemukan cara untuk membantumu. Tapi aku tidak dapat menjamin kesuksesannya. Ucap Xion. Tetapi hari ini, satu di antara kita berdua harus mati. Dan hanya dengan cara inilah satu sisi dapat disempurnakan. Ucap Jushi kembali. Sebenarnya, Xion dan Jushi tidak memiliki permusuhan. Namun takdir membuat mereka harus bertarung sampai habis-habisan. Tidak, aku tidak ingin dilahirkan kembali. Pada akhirnya, aku hanya ingin menanyakan satu hal kepadamu. Ucap Jushi sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan dia menolak janji Xion. Baiklah, aku akan mengatur masalah ini jika kamu tidak menyesal, dan kamu tidak mempunyai keinginan untuk dilahirkan kembali. Tampaknya itu tidak ada artinya bagimu, jadi kamu memilih untuk menolak. Gumam Xion. Namun sepertinya Xion tidak terkejut dengan penolakan Jushi ini. Itu karena keadaan pikiran dari Jushi jelas bukan apa yang dapat diharapkan. Dan diperkirakan manusia di dalam hatinya itu juga tidak dapat diperlakukan oleh orang biasa.
Tapi penolakan dari Jushi ini sebenarnya membuat Xion memikirkan sosok Jushi lagi. Pasukan Istana Dewa Pemburu adalah jerih payahku selama ini. Mereka setia. Aku harap kamu tidak mempermalukan mereka. Aku hanya berpikir bahwa kamu bukanlah orang yang membunuh tanpa pandang bulu. Jadi, masalah ini seharusnya dapat diterima, ucap Jushi. Sosok Jushi mengatakan hal ini agar Xion tidak perlu khawatir tentang hal lain lagi. Dan satu-satunya perhatian Xion adalah berdiri bersamanya menuju Istana Dewa Pemburu untuk terakhir kalinya. Sebelum semua ini terjadi, apakah kamu ingat bahwa kamulah yang memerintahkan penghancuran? Ucap Xiaoyan. Dan tentu saja, balas dendam Wuzhan belum terbalaskan. Jadi, ini adalah janji Xiaoyan untuk Wuzhan. Semuanya memiliki awal dan akhir. Dan jika kamu melakukan tindakan yang sangat buruk, kamu harus membayar harga untuk hasilnya. Ucap Xiaoyan, dan Xiaoyan pun tampak khawatir, lalu menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Setelah sakratul maut, Jushi pun ternyata tidak ingin dihidupkan kembali dan memilih untuk mati. Lalu, setelahnya, Jushi memberikan ucapan terakhir kepada Xiaoyan. Aku memang memerintahkan penghancuran terhadap beberapa bintang, tetapi itu hanyalah perintah untuk pasukan tingkat bawah. Aku tidak tahu bahwa 8 dewa besar dari Istana Dewa Pemburu akan mengambil tindakan. Jadi, jika aku tahu sebelumnya, aku pasti dapat menghentikan mereka terlebih dahulu. Dan jika mereka memaksa, aku tentu saja akan membunuh mereka. Ucap Jushi yang terus terang, dan Xiaoyan pun mengangguk. Dia selalu memikirkan perbedaan yang jelas antara keluhan dan kebencian. Sosok Jushi adalah inti dari semua masalah ini, dan sekarang dia telah dikalahkan. Tetapi orang yang membunuh Wuzhan tidak ikut berperang, dan dia masih hidup. Jadi Xion harus memahami janji Wuzhan. Kemudian, Jushi pun menghela napas berat dan kembali mengangguk. Akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, Jushi menutup matanya. Dan sebelum jiwanya benar-benar menghilang, dia harus melihat suka dan duka hidupnya lagi. Meskipun sosok Jushi hanyalah jiwa, itu masih terasa nyata bagi dirinya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, dan semua emosinya juga tidak pernah tertinggal. Hidup ini sepertinya sudah terasa. Aku sudah tidak memiliki penyesalan lagi, ucap Jushi. Detik berikutnya, kegelapan pun langsung menyelimuti sosoknya. Tapi Jushi tidak melawan, dan kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur. Dia merasa telah bermimpi panjang, dan sekarang dia akhirnya terbangun. Sementara itu, tubuh fisik Jushi yang berhasil dikendalikan oleh Xiaoyan sukses dengan sempurna dan tanpa hambatan. Itu seperti tubuhnya sendiri, karena menyatu dengan jiwanya tanpa celah. Setelah sekian lama, mata Jushi pun tiba-tiba terbuka, dan matanya terlihat acuh tak acuh. Jiwa Jushi memang terluka, tapi tubuhnya tidak. Oleh karena itu, setelah berhasil menghilangkan rasa sakit merebut tubuh fisiknya untuk menghentikan keadaan saat ini, kecuali mengkonsumsi kekuatan keabadian, Xiaoyan hampir tidak perlu memulihkan apapun. Kekuatan milik Jushi sama dengan situasi Xiaoyan saat ini. Sosoknya lebih lemah daripada tubuh avatar lainnya, dan banyak gangguan dari tubuh Yonghe yang telah mencapai langkah ke-6. Namun, Jushi sendiri masih berada di bagian kedua. Xiaoyan merasa aneh. Secara logis, hal yang paling diperlukan untuk Jushi saat ini adalah sumber daya. Tapi, mengapa tubuh fisiknya masih terjebak di bagian kedua? Merebut kendali tubuh saja sudah cukup. Dan itu tentu saja akan mengurangi kendali apapun. Dan tanpa usaha apapun, itu berhasil direbut. Tanpa diduga, sisa jiwa Jushi ternyata tidak menghilang. Tetapi, itu secara tak terbayangkan bergabung ke dalam jiwa Xiaoyan. Namun, sosok Jushi tampaknya memang seperti yang dikatakan. Dia tidak pernah benar-benar ada. Jiwa yang menyatu dengan jiwa Xiaoyan tanpa kesadaran apapun itu bergabung sempurna dengan jiwa Xiaoyan. Lalu, pada saat dia berbaur, Xiaoyan tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Tetapi, ada yang salah dengan tubuh fisiknya. Xiaoyan merasakan kekuatan keabadian datang dari sekelilingnya. Tidak hanya dia tenggelam ke dalam tubuh Jushi, tetapi Xiaoyan sendiri tidak pernah mencapai keabadian. Dalam hal kultivasi, sedikit yang diketahui tentang keabadian. Namun, pada saat ini, ketika merasakan kekuatan keabadian yang melonjak, Xiaoyan mungkin tahu bahwa ini pasti merupakan tanda untuk melakukan terobosan. Tapi, Xiaoyan tidak tahu bagaimana cara menghadapinya.
Meskipun dia memiliki tubuh avatar abadi, Xion belum pernah mengalami terobosan menuju keabadian. Jadi, apa yang harus dia lakukan sekarang, Xion benar-benar tidak mengetahuinya. Kemudian, Xion pun memilih untuk duduk bersila dan membiarkan kekuatan keabadian itu mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat merasakan kekuatan keabadian yang datang dari manapun, Xion merasakan auranya terus meningkat. Tapi, setelah kekuatan keabadian dituangkan ke dalam tubuh, itu tiba-tiba menghilang. Dan setelah beberapa lama, kekuatan keabadian yang mengalir ke dalam tubuh Jushi pun tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, di dalam kegelapan, Xion merasakan kekuatan melonjak ke atas di dalam tubuhnya. Lalu, Xion tiba-tiba membuka matanya dengan cahaya aneh di dalamnya. Itu adalah sebuah cahaya terobosan, bahwa ini adalah kejutan yang tak terduga, karena Xion baru saja merebut tubuh Jushi tanpa melakukan apapun, tapi dia malah merobos dari langkah ketiga ke langkah keempat. Bahkan, terobosan ini membuat Xion merasakan kesenjangan antara keabadian dan dewa pertempuran. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dirinya melakukan terobosan ini. Setelah terobosan dari tubuh Jushi, hal yang sama pun terjadi pada tubuh Xion sendiri. Tubuh yang awalnya rusak mulai dipulihkan, dan meridian yang runtuh juga mulai terbentuk kembali. Tapi, hal yang menyebabkan pemandangan aneh ini adalah munculnya sinar kekuatan keabadian di dalam tubuh Xion. Sinar kekuatan keabadian ini datang entah dari mana, dan entah bagaimana muncul di tubuh Xion, karena dia jelas baru kali ini merasakan kekuatan keabadian tersebut. Akan tetapi, Xion menemukan bahwa itu tampaknya berbeda dari kekuatan armor dewa palsu, atau yang didapatkan dari tubuh avatar sebelumnya. Sinar kekuatan keabadian ini seolah-olah memiliki jejak kehidupannya sendiri. Itu pelarian di dalam tubuh Xion dengan tidak stabil. Tapi dimanapun kekuatan keabadian itu lewat, cedera Xion pun sembuh dengan cepat. Bahkan, ketika seluruh tubuh Xion tertutup oleh retakan, dan seperti boneka keramik yang pecah, retakan itu diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tentu saja, di bawah kekuatan keabadian ini, 108 run gunturnya pun tidak runtuh lagi, dan itu secara bertahap menjadi stabil. Lalu, di bawah pasukan vitalitas yang terus-menerus dalam tubuh fisik Xion, retakan di seluruh tubuhnya benar-benar menghilang. Dalam teratai api yang diciptakan oleh api abadi, rasa sakit pada tubuh Xion pun mulai berkurang, dan ada guntur hitam berkedap-kedip di sekitarnya. Tampaknya, kekuatan guntur yang kuat ini dapat dirasakan dari kejauhan. Setelah 108 run inti guntur dibuka, barulah kekuatan dari inti guntur ini benar-benar dapat digunakan. Sebelumnya, kekuatan inti guntur ini belum sepenuhnya meledak. Tapi sekarang, di bawah asupan energi kehidupan yang agung, tubuh Xion benar-benar pulih dari ambang kehancuran. Pada saat ini, api abadi pun berhenti menyerap vitalitas semua orang. Dan segera, kegelisahan dari pihak Istana Dewa Pemburu yang sedang ramai pun berangsur-angsur mereda. Di sisi lain, sebagian besar pasukan yang berkobar juga menghela napas lega. Mereka tidak tahan jika diserap untuk waktu yang lama. Untungnya, jumlah mereka sangat banyak, dan kekuatan kehidupan yang distribusikan dari orang tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, pasukan yang berkobar tidak menimbulkan banyak kegelisahan, dan mereka semua menghadapinya dengan sangat tenang. Sementara itu, terlihat bahwa sosok sang ratu tiba-tiba berdiri dari atas tata tanduk naganya, dan menatap sosok Xion yang berada di dalam teratai api dengan pandangan khawatir. Segera, pasukan yang berkobar pun mengerti apa yang sedang terjadi. Ratusan ribu pasukan yang berkobar itu berada di pihak sang ratu. Tak satu pun dari mereka akan pergi tanpa perintah sang ratu. Dan mata mereka pun menunjukkan tekad yang sangat kuat. Dibandingkan dengan Istana Dewa Pemburu yang tanpa pemimpin saat ini, pasukan yang berkobar benar-benar berada dalam momentumnya. Dengan postur yang tegak dan rapi, dalam pertandingan seperti itu, siapapun pasti akan bertanya-tanya, mengapa pasukan yang berkobar di bawah komando sang ratu dapat mendominasi dunia Xuanyan pada saat itu. Namun, pasukan yang berkobar lebih seperti prajurit yang bersemangat. Ketika ratusan ribu orang itu berdiri di sana, aura yang mereka pancarkan seperti gunung yang menjulang tinggi, seolah-olah bisa menekan segala sesuatu di dunia. Ketika melihat tubuh fisik yang dipulihkan, meskipun sang ratu tidak mengatakan apa-apa, sepertinya dia sedikit lega saat ini, dan pasukan yang berkobar juga siap untuk mendengarkan perintahnya. Setelah itu, sang ratu pun akhirnya menoleh untuk melihat pasukannya. Tatapannya tegas dan berwibawa. Pada saat berikutnya, suara perkasa bergema di seluruh kehampaan, dan itu bertahan cukup lama. Tidak ada yang bisa merasakan keterkejutannya saat ini.
Tetapi ketika suara sang ratu terdengar, hati mereka tiba-tiba menjadi tegang dan ada kilauan di mata sang ratu. Baiklah, dengarkan perintahku. Semua orang bisa pergi. Kalian jangan mendengarkan perintah siapapun mulai dari sekarang. Ayo pergi, ucap sang ratu sambil menatap semua pasukan yang ada di hadapannya. Tampaknya, sang ratu tidak suka mengucapkan selamat tinggal, tapi kali ini dia berharap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Sebelumnya, aku sudah pergi tanpa pamit, dan kali ini aku akan menebusnya untuk kalian semua. Selanjutnya, dunia Xuanyin akan memasuki periode musim dingin. Semua orang akan kembali dan mengumpulkan sumber daya sebanyak mungkin untuk mempersiapkan musim dingin ini, ucap sang ratu. Aku tidak yakin berapa lama musim dingin ini akan berlangsung. Mungkin sangat lama atau mungkin sangat singkat. Tetapi aku yakin ini akan berlalu, ucap sang ratu kembali. Ketika sang ratu mengucapkan kata-kata terakhir ini, nadanya tidak terlalu tegas. Matanya memantulkan banyak sosok dan setiap wajah sepertinya tertanam di dalam benaknya. Adapun apa yang dikatakan oleh sang ratu, semua orang masih tampak bingung. Mereka tidak mengerti musim dingin seperti apa yang dimaksud oleh sang ratu. Akan tetapi, ketika melihat sang ratu yang serius, setidaknya semua orang tahu bahwa hal-hal serius ini akan terjadi di dunia Xuanyin ini. Kemudian, setelah sang ratu selesai berbicara, ratusan ribu pasukan yang berkobar pun tiba-tiba terdiam dan tidak ada yang bergerak untuk pergi. Terima kasih karena telah berjuang untukku, untuk terakhir kalinya. Sejak itu, tidak ada lagi kaisar wanita di dunia Xuanyin ini, dan juga tidak ada pasukan yang berkobar. Waktu tidak akan pernah mundur. Aku akan menghilang, dan kalian harus melanjutkan hidup. Baiklah, semuanya bubar, ucap sang ratu. Suara dari sang ratu terdengar tidak terlalu kencang, tetapi itu seperti jalan surga. Itu dapat dengan jelas mencapai telinga setiap pasukan yang berkobar, dan pada saat mereka mendengar bahwa pasukan ini bubar, mereka cukup terkejut. Kemudian, ratusan ribu pasukan yang berkobar pun berlutut dengan satu kaki dan membungkuk dalam-dalam kepada sosok sang ratu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli kubis dicampur ke dondong. Udah habis, jangan lupa tombol like dong.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的迎战，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。